Oh, kipas otomatis nyala karena Oke guys, kembali lagi bersama saya Reza Nandita ya. Nah, jadi di video kali ini saya mau ngasih tips ya, atau ngasih tahu ke kalian cara pengecekan kipas radiator pada Pixen MX, sama aja kali ya. Cara pengecekan kipas radiator masih berfungsi atau tidak. Nah, karena untuk kipas radiator itu khususnya untuk mesin ya. Kalau overhead itu ada beberapa komponen yang rusak lah istilahnya, gak hanya dari kipas radiator atau dari air radiatornya atau sirkulasi air radiatornya gak berfungsi normal. Nah, tapi di sini saya mau langsung intinya aja ya, cara pengecekan kipas radiator masih berfungsi normal atau tidak ya, atau masih berfungsi pada waktunya. Nah guys, jadi saya mau jelaskan terlebih dahulu apa aja yang dapat kipas radiator berputar dengan normal ya. Jadi ada beberapa bagian yang untuk kipas radiator itu berputar dengan otomatis ya. Ada beberapa bagian. Nah, yang di sini itu namanya termostat ya. Jadi fungsi termostat itu sendiri adalah untuk menahan air ya. Nah, jadi jika termostatnya bagus, ini di suhu 80 sampai 100 derajat itu akan terbuka. Nah, jadi jika sudah terbuka, si airnya itu akan berputar ke sini ya, ke head. Nah, di sini ada yang namanya termosensor. Nah, ini sangat berpengaruh ya dalam berputarnya kipas dalam suhu 80 sampai 100 derajat, karena ini adalah fungsinya untuk menangkap panas ya. Si termosensor ini untuk menangkap panas, lalu si termosensor ini langsung melaporkan ke ECU yang ada di sini ya. Nah, nanti si ECU itu akan langsung nyuruh relay kipas radiator ini untuk nyalain si kipas radiator. Nah, jadi di sini saya mau ngasih tahu ke kalian cara cek radiator ya. Cek kipas radiator yang masih berfungsi normal atau tidak di beberapa bagian ya. Kita langsung aja cek dulu kipas radiatornya terlebih dahulu ya guys. Nah, untuk cara pengecekannya kita hanya menggunakan kabel seperti ini ya. Kemudian kalian lepas joknya. Nah, setelah itu kalian akan melihat 3 relay ya. 1 2 3. Nah, Bang, mana nih yang harus dipilih buat cek kipas radiator? Nah, untuk cara pemilihan relaynya, kalian kontakin kuncinya ke posisi on. Kemudian kalian pencet si tombol engine stopnya ya, sambil kalian pegang di salah satu relay tersebut seperti ini. Nah, kalian pilih yang gak kerasa jetrek-jetreknya ya. Nah, ini kan ada jetrek-jetrek, ini berarti relay buat starter. Nah, kita pilih yang relay yang ini ya. Nah, setelah kita mengetahui relay kipas radiator, kalian cabut aja si relaynya. Kemudian kalian cabut si relaynya ya. Nah, cara pengecekannya itu gampang banget ya.
Ini adalah namanya sistem damper ya, damper untuk mengetahui kipas radiatornya itu masih hidup apa enggak ya. Kita langsung aja menggunakan cara di damper dengan menggunakan kabel ini ya. Nah, untuk mendamper kalian harus onin dulu ya si kontaknya. Nah, kemudian cara ngedampernya ini ada kabel warna bodas coklat ya sama merah biru. Nah, kalian pilihnya yang merah sama biru ya. Merah biru berarti ini nih. Ini masukin sama ini. Nah, loh, kipasnya nyala ya. Nah guys, jadi untuk kipasnya itu tidak apa-apa, berarti kipasnya masih normal dan masih hidup ya. Jadi buat kalian yang bang, motor saya sering panas apa karena kipasnya mati? Enggak guys, kalian cek aja dulu karena untuk pembelian kipas radiator itu lumayan juga ya, di kisaran 300.000 ke atas. Mending kalian cek aja dulu kipas radiatornya masih berfungsi atau tidak dengan cara yang tadi di damper ya. Nah, kemudian kalian cek juga di bagian termosensor, karena ini yang apa namanya, yang mengetahui, yang nyuruh lah istilahnya, yang nyuruh kipas radiator itu nyala, karena si termosensor ini akan menangkap suhu yang panasnya di atas 80 sampai 100 derajat Celcius ya. Nah, jadi kalau ininya tidak berfungsi, itu kipas radiator gak bakal nyala ya. Dan juga di bagian ini akan keluar tombol merah ya. Nah, jadi kalian jangan ngejas langsung kipas radiatornya mati kita langsung beli, enggak ya guys. Kita cek aja dulu di bagian termosensor ini dengan cara kalian buka aja langsung si soketnya. Nah, kemudian kalian buka menggunakan kunci 19 ring atau 19 pas, terserah kalian, yang penting ini terbuka ya. Kita buka dulu. Nah, seperti ini ya guys. Ini namanya termosensor untuk menangkap suhu di atas 80 sampai 100 derajat. Ini yang akan menyuruh si ECU untuk mengaktifkan kipas radiator ya saat mesin di atas 80 sampai 100 derajat Celcius. Oke. Nah, dan untuk cara pengecekannya sendiri itu sangat mudah ya. Ini untuk cara pengecekan termosensor ya, kipas radiator Vixen sama Jupiter sama kayaknya ya. Kita cek aja. Nah, cara pengecekannya setelah termosensor ini dibuka, kalian masukin langsung ke soket termosensornya. Kita masukin. Nah, untuk pengecekannya kalian harus termosensornya dibakar ya. Nah, dan untuk bakar kalian harus posisikan si kontaknya di dalam posisi on ya. Nah, cara pengecekannya kalian bakar ujung si termosensornya. Kalian bakar, tunggu beberapa detik lah sampai suhunya benar-benar panas ya. Loh ya. Kipas otomatis nyala karena ini berarti panasnya di atas 80 sampai 100 derajat. Kita coba lagi ya, bakar.
Nah jadi untuk bagian termosensornya itu nggak apa-apa ya, masih normal. Kalau dicek seperti itu masih kipasnya masih nyala berarti normal. Nah jadi untuk cara pengecekannya sangat mudah ya guys, jadi jangan langsung buru-buru beli kipas radiator karena harganya juga lumayan ya, di atas 300. Jadi kalau kalian ke bengkel atau ini keluhannya sering motornya sering mesinnya panasnya berlebihan, kalian jangan langsung buru-buru beli kipas radiator karena kipas radiator jarang rusak lah istilahnya. Nah kalian harus ngeceknya dengan cara metode yang tadi. Salah satunya terlebih dahulu kalian mengecek di bagian relay terlebih dahulu. Nah kalau di bagian relay kipasnya nyala, otomatis kipas gak apa-apa ya atau normal. Nah kemudian kalian cek di bagian termosensor ini, karena ini istilahnya yang memberi tahu suhu mesin itu di angka 80 sampai 100 derajat Celcius. Nah langsung si termosensor ini akan mengirim ke ECU, si ECU akan mengirim ke relay. Nah si relay ini akan mengaktifkan kipas radiator ya guys. Jadi seperti itu jalannya untuk kipas radiator nyala saat di posisi motor panas ya guys, seperti itu. Nah setelah kalian udah, kita langsung pasang lagi ya. Kita langsung pasang lagi. Nah oke guys, jadi gampang banget ya untuk mengecek kipas radiator, gak perlu ke bengkel, kita bisa mengeceknya sendiri dengan cara damper dari relaynya dan juga kita cek dari termosensornya berfungsi apa tidak ya. Nah ya guys, jadi sekian aja video dari saya, cara pengecekan kipas radiator dan cara pengecekan termosensor kipas radiator. Nah jadi buat kalian yang belum subscribe dulu ya channel saya, supaya saya bisa lebih bersemangat lagi untuk bikin konten-konten yang menarik buat kalian ya. Oke ya guys, sekian aja video dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe dulu channel saya, oke, supaya saya bisa lebih bersemangat lagi. Oke.